semuanya dari panti asuhan Immanuel, panti asuhan BK Balik Keselamatan, kemudian Hidayatullah, Wali Songo, Kasih Sayang Anak, Muhammadiyah, Nur Anantapura. Yang saya hormati segenap sahabat-sahabat yang mewakili Pak Kapolda, sahabat saya Pak Sirajuddin, dari Pak yang mewakili Pak Kajari Palu, Pak Kajati juga ada yang mewakili beliau hadir. Yang saya hormati sahabat saya Pak Hidayat Pakamundi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pak Haji Syarifuddin, juga ada dari Kadin juga hadir di sini. Ada juga Bendahara Partai Demokrat Ibu Andi Jumriani, dan ada juga sahabat-sahabat saya, Ketua PWI, sahabat saya dari dulu ini, luar biasa. Ada Pak Ashar Hasim juga, Metro Sulawesi. Wah, ini semua teman-teman. Teristimewa juga ada sahabat saya ini dari dulu tapi tidak pernah sejalan ini, Salim, Pak Salim Bakulu, ini teman saya ini. Tapi kan saya itu jauh di mata dekat di hati dengan beliau. Ya, karena memang betul ini dari dulu saya walaupun biasa bersimpang jalan, tapi kalau secara pribadi saya dengan beliau alhamdulillah di mana-mana kami ketemu selalu akrab. Kemudian juga sahabat-sahabat lain, ada Pak Ronald, Ketua Berani juga masih tetap hadir. Dan yang saya paling cintai dan banggakan, Sohibul Bait, Ketua Deadline News, yang semakin tajam, kritis dalam memberitakan segala hal-hal untuk kemaslahatan masyarakat di Sulawesi Tengah ini. Sore hari ini kita semua berkumpul dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-16 dari sebuah media yang menurut saya media yang cukup terkenal dan besar di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Beliau ini pimpinan Deadline News, saya sahabat sudah sejak lama. Baik, bahkan saya masih di Sulawesi Selatan ya dengan beliau ini. Kemudian saya bupati, kadang juga dia serang saya, tapi kadang juga kami bersahabat. Dan sudah begitu seperti juga Pak Salim Bakulu ini. Kadang baku serang, tapi kalau ketemu baku sayang lagi. Takut tidak berkawan. Ya. Karena beliau ini Pak Andi Abdullah ini luar biasa dalam upaya menyampaikan kebenaran, tapi beliau juga sangat bijaksana. Beliau tidak pernah memberitakan sesuatu kalau tidak bertanya dulu. Jadi selalu pasti bertanya, mau senang tidak senang kita dia tanya. Jadi kayak juga di sahabat saya Metro Sulawesi ini begitu juga. Pokoknya senang tidak senang mesti dia tanya. Nah, kalau kita jawab, nah alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak jawab, ya dia sikat. Kira-kira begitu. Nah, saya sangat bahagia, bangga sore hari ini bisa datang di sini. Ini rezeki Pak, karena saya seharusnya tadi pagi berangkat ke Jakarta karena besok ada acara di kementerian. Tapi tiba-tiba tadi pagi ada orang tua dari sopir saya meninggal dunia, sehingga saya batalkan ke Jakarta hari ini, nanti besok pagi. Saya bilang untung saya tidak jadi pergi, kalau tidak besok habis saya di media sosial dia sikat pimpinan Deadline ini, karena saya sudah janji sejak sebulan yang lalu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini semua pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya manusia terbaik itu adalah manusia yang hidup bisa berdampingan dengan siapapun, tidak membeda-bedakan siapapun,
baik dari suku, agama, dan sebagainya. Nabi Muhammad ketika pertama sampai di Madinah membangun peradaban Islam ini, maka dia menyeletakkan empat dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad itu bilang begini, hai sekalian manusia, bukan bilang hai orang Islam, tidak. Nabi itu bilang hai sekalian manusia. Empat pilar, kalau kamu jadikan itu sandaran dalam hidupmu, maka akan tentramlah hidup ini. Nah, apa itu empat hal? Masih ada waktu berapa menit lagi. Empat hal itu tadi istimewa anak-anakku sekalian. Nabi Muhammad itu bilang begini, kalau kamu hidup, sebarkan keselamatan. Jadi kita manusia ini harus menjadi juru selamat bagi semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun. Jangan kita terbalik, kita menjadi sumber kesengsaraan bagi orang lain. Jadi kita harus menjadi penyebab bagi keselamatan umat manusia. Kalau bahasa Arabnya itu afsus salam, sebarkan keselamatan. Kalau di dalam ajaran Nasrani kita kenal ada juru selamat, ya. Jadi keselamatan. Yang kedua kata Nabi, kalau kamu mau bagus ini kehidupan di dunia, maka beri makan kepada sesama manusia. Ini tanggung jawab. Kalau di dalam konteks pemerintahan itu, beri makan itu artinya sejahterakan manusia. Nah, di Line News hari ini luar biasa, di ulang tahunnya berbagi kasih, tali asih namanya, tali kasih dengan sesama. Tadi luar biasa, ada antar agama, suku yang hadir, bahkan ada kita Papa datang di sini, ya. Ini dari Papua ada di sini, kita PKK, ya, kakak, ada hadir di sini. Ini menunjukkan suku, agama, ras itu tidak boleh ada perbedaan. Kemudian kalau lagunya siapa lagi penyanyi Ambon ini yang judulnya beda agama itu, apa itu? Vicky Salamor. Vicky Salamor. Nah, ini artisnya Salim Batulu ini. Ya. Salamor. Apa lagi judulnya itu? Cinta beda agama. Beda agama. Itu pesannya besar sekali buat keragaman sebetulnya, ya. Tahu lagunya? Tahu deh, tahu. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, dia bilang, kalau kau mau tentram hidupmu, sambung tali silaturahmi, tidak boleh diputus. Tidak boleh, kalau bahasa di sini itu apa ya? Tidak baku bicara, tidak baku omong, ya. Tidak boleh. Jadi tidak, ya, apa Pak Ronald? Ya, tidak boleh kondirada orang, ya. Tidak boleh suka kecil hati. Begitu ada salah bicara teman kita, kita langsung putus, tidak boleh kita bicarain, ya. Tidak boleh. Itu harus kita sambung silaturahmi, ya. Tidak boleh hanya karena perbedaan suku, agama, ras, politik dan sebagainya terus kita memutuskan saling silaturahmi. Berbeda-beda itu tetap, tetapi hubungan sesama manusia tidak boleh putus. Nah, ini yang dikemas biasa oleh para media. Jadi media itu motonya menyambung yang terputus, ya. Jadi yang kalau kita tidak bisa menyampaikan langsung kepada orang, maka media adalah tempatnya kita menyampaikan keinginan, harapan dan pesan-pesan kita. Kemudian yang terakhir, pesan Nabi, kalau kamu mau baik peradabanmu, jangan lupa kamu laksanakan perintah Allah sesuai dengan agamamu. Kalau di Islam disebut jangan lupa kamu bangun sholat dikala orang lain sedang tidur. Jadi anak-anak sekalian yang di pesantren, yang jangan lupa bangun sholat malam kalau ada kesempatan.
Karena orang yang suka salat malam maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 pesan ini mudah-mudahan ada manfaatnya dalam berbuka puasa ini. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Dan puasa ini bukan cuma miliknya orang Islam ya. Bahkan kalau puasanya Nabi Isa itu lebih lagi 40 hari. Jadi Nabi Isa kalau puasa itu 40 hari, kita cuma 30 hari. Itu pun siang malam, tidak minum, hanya minum air putih kalau saya dengar cerita para pendeta. Nah, demikian juga nabi-nabi yang lain, itu semua puasa. Bahkan binatang juga puasa. Ular itu kalau mau berganti kulit, maka dia tidak boleh makan selama 40 hari. Maka dia bisa mengganti. Nah, kupu-kupu kalau mau melahirkan sebuah kepompong itu melahirkan sebuah kupu-kupu, maka dia harus berpuasa dulu. Kemudian dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu. Jadi makhluk lain juga berpuasa. Nah, kita ini manusia juga begitu. Kalau mau badannya ramping terus, harus banyak puasa. Tapi kalau tidak mau gode terus, nah, tidak usah puasa. Itulah manfaat puasa untuk membuat kita sehat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi selamat kepada Deadline News yang ke-16, terus berkarir, terus berjaya, terus menyampaikan kebenaran, terus menyampaikan penderitaan-penderitaan rakyat, sehingga pemerintah dan stakeholder apapun bisa mendengar dan bisa mengambil kebijakan sesuai dengan harapan rakyat. Jadilah penyambung lidah rakyat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ya baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Anwar Hafiz selaku Gubernur Sulawesi Tengah. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda penyerahan sembako kepada 7 panti asuhan yang akan diserahkan langsung kepada Bapak Gubernur, Bapak Anwar Hafiz dan Bapak Andi Atas Abdullah selaku tuan rumah dan juga Dr. Ramli selaku RW Kelurahan Tondo. Langsung saja kepada teman-teman panitia untuk saling membantu mengarahkan sembakonya. Dan panti yang pertama yaitu panti asuhan Hidayatullah. Silahkan panti Hidayatullah. Ya, untuk teman-teman panitia, silahkan baku bantu untuk angkat sembakonya. Beras saja, nggak usah itu loh. Mana yang sebentar ya? Beras. Berat itu. Berat. Simbolis saja. Ya, ini satu. Ya, simbolis ya. Ya, itu yang Izin 1, 2, 3. Sekali izin 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya Panti Wali Songo. Yang diserahkan langsung oleh Wakil DPRD dan Ketua Fraksi. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Syarifuddin. Dengan hormat saya persilahkan untuk menyerahkan sembako.
Jangan, Dek. Baik, selanjutnya Panti Asuhan Kasih Sayang Anak yang diserahkan langsung oleh Bapak Hidayat. Dengan hormat saya persilahkan. Buka barangkali. Satu, dua, tiga.